Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi ni'matis sihah fil badan zahiran wa batinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimahullah, kalau kita perhatikan di kota kita tercinta ini lagi musim buah durian. Terbukti tidak sedikit di sepanjang jalan saudara kita mencari rizki dengan berjualan buah tersebut. Dan mungkin kita ada yang sepakat kalau buah durian adalah si raja buah. Jamaah Jumat rahimahullah, ada beberapa buah yang dijadikan tamsil atau contoh oleh leluhur kita, oleh orang tua kita, guru kita, ustadz kita, karena mengandung nasihat atau filosofi bagi kita umat manusia. Yang pertama adalah buah padi. Mungkin kita pernah mendengar sebuah nasihat, nak, warisilah ilmu padi. Seperti yang kita tahu, padi semakin ia berisi, maka ia semakin merunduk. Apa artinya? Jika kita tambah ilmu, tambah pengetahuan, lebih-lebih ilmu agama, tambah usia, tambah kemuliaan, maka harus semakin merunduk atau rendah hati. Orang mulia bisa karena ilmunya, bisa karena jabatannya, bisa karena hartanya menjadi orang kaya. Maka jika mereka mempunyai sifat rendah hati, maka mereka semakin mulia. Sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, at-tawadhu'u zinatul hasbi. Tawadhu, rendah hati, adalah perhiasan, aksesorisnya orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Jamaah Jumat rahimahullah, yang kedua adalah buah durian. Seperti yang kita tahu, durian zahirnya tajam, tapi dalamnya penuh kelembutan dan rasa manis yang khas. Buah durian
sering dijadikan contoh. Jangan mudah menilai orang hanya karena memandang fisiknya saja. Boleh jadi zahirnya sangar, tapi ternyata penyabar. Boleh jadi zahirnya seperti preman, tapi ternyata berjiwa dermawan. Agama kita juga melarang jangan mudah berprasangka buruk hanya karena melihat fisiknya saja. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibul katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsman. Wahai orang yang beriman, jauhilah kalian semua dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah buah kedondong. Buah kedondong zahirnya halus, bahkan bila diusap maka ia semakin mengkilat. Akan tetapi dalamnya ternyata banyak duri serabut yang menjengkelkan bagi orang yang makan. Buah ini sering dijadikan perumpamaan orang yang munafik. Lahirnya begitu baik, bahkan lahirnya begitu saleh, akan tetapi dalam hatinya penuh kebencian, kesombongan, keangkuhan, merasa paling benar. Oleh karena itu, jangan seperti buah kedondong, artinya jangan menjadi orang yang munafik. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi salasa, idza hadatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada 3. 1, ketika berkata berbohong. 2, ketika berjanji mengingkari. 3, ketika dipercaya mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat adalah buah atau pohon pisang. Sehingga ada di sebuah buku yang bertuliskan Arapegon yang berbunyi kun pisangan, jadilah seperti buah atau pohon pisang. Di pohon pisang diantaranya ada 2 nasihat atau filosofi. Yang pertama, ia tidak mudah menyerah atau putus asa dalam hidup. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika pohon pisang kecil tumbuh daun mudanya, lalu cobaan pun datang, dipatoki daun muda pisang oleh ayam hingga habis seakan kelihatan mati. Tetapi apakah mati? Tidak, dia masih hidup. Seminggu, 3 minggu kemudian tumbuh lagi, dimakan lagi daun muda pohon pisang kecil ini oleh itik sampai habis lagi dan seakan kelihatan mati. Tapi apakah mati? Tidak, dia masih hidup. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian tumbuh lagi lebih tinggi, tapi ternyata cobaan lebih hebat lagi. Apa? Seorang pencari rumput lewat, ia potong pohon pisang itu dengan sabit yang baru diasahnya hingga putus. Tapi apakah mati pohon pisang tersebut? Tidak, dia masih hidup. Apa artinya? Jangan mudah putus asa dalam hidup ini. Jika banyak mengalami kegagalan, entah kegagalan dalam mencari pasangan, kegagalan berumah tangga, belum berhasilnya menginginkan keturunan, kegagalan mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, filosofi atau nasihat dari pohon atau buah pisang adalah ia hidup hanya sekali, maka ia tidak akan mati sebelum mengeluarkan buah. Ingat, pohon pisang yang sehat. Apa artinya? Hidup kita ini hanya sekali ini dan tidak akan terulang lagi. Maka kita jangan mati dulu sebelum mengeluarkan buah. Inilah makna firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas,
Apa buah yang harus kita hasilkan dalam hidup ini? Tak lain dan tak bukan adalah prestasi ibadah, prestasi sedekah kita, prestasi jariah kita, dan tentu prestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimahullah. Demikianlah khutbah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan disertai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim.